Wa kadzalika fil buyu in kana yattajiru. Begitu juga kita wajib untuk mengetahui ilmunya jual beli. Kalau memang kita berprofesi sebagai seorang pedagang atau kita berprofesi sebagai bisnismen, itu hukumnya wajib bagi kita untuk belajar tentang ilmunya jual beli. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahu wa ta'ala alla tasnaf kitaban fi zuhdi. Dikatakan kepada Syekh Muhammad bin Hasan, ala tasnaf kitaban fi zuhdi. Kenapa panjenengan kok tidak mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang masalah zuhud? Kemudian dijawab oleh Muhammad bin Hasan, sonnaftu kitaban fil buyu, yakni az-zahid man yatakharrazu anis subuhati wal makruhati fit tijarah. Kemudian Muhammad bin Hasan menjawab, saya mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang jual beli. Karena apa? Karena menurut Muhammad bin Hasan, esensi zuhud itu adalah orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan syubhat dan makruhat ketika dia menjalankan akad jual beli. Jadi esensi zuhud itu tidak harus kemudian kita mengarang sebuah kitab khusus berbunyi zuhud. Tidak. Jadi walaupun kita mengarang sebuah kitab yang menerangkan tentang masalah jual beli, tapi kalau kemudian di dalam kitab itu diterangkan tentang perilaku-perilaku yang harus dimiliki oleh seorang penjual atau seorang pembeli ketika di dalam muamalahnya, contohnya dia menghindarkan diri dari perbuatan menipu atau memanipulasi barang yang kita jual, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syubhat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan makruhah di dalam perdagangan, itu ya sebenarnya adalah esensi daripada zuhud. Makanya kemudian Muhammad bin Hasan menjelaskan, ya saya memang mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang jual beli. Tapi yang saya maksud di situ adalah bagaimana seorang penjual itu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa di dalam jual belinya. Nah, itu adalah ya sifat zuhud yang sesungguhnya. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat wal khiraf. Begitu juga muamalah-muamalah yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu juga harus senantiasa didasari kepada al-ikhtiras anil haram, al-ikhtiras anis subahat, al-ikhtiras anil makruhat. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Nah, setiap orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu muamalah yang dimaksud, maka wajib baginya untuk menjaga diri agar dia bisa menjauhkan dari perbuatan haram. Nah, ini adalah esensi zuhud itu kayak gitu. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Selain harus mengetahui ilmunya perbuatan-perbuatan yang sudah disebutkan di atas, ilmunya tentang berdagang, ilmunya tentang mengetahui syarat rukunnya sholat, mengetahui syarat rukunnya zakat, syarat rukunnya haji dan lain-lain. Seorang muslim itu juga wajib untuk mengetahui ahwalul qalbi, tingkah-tingkahnya hati. Karena dalam diri manusia itu
dia tidak akan pernah lepas dari perbuatan dari anggota badan yang dohir. Tapi juga selain itu, manusia itu mempunyai sebuah ahwal yang berkenaan dengan masalah hati, yang biasa disebut dengan ahwalul qalbi. Ya, kalau ahwalul qalbi ini kan sifatnya tidak kelihatan, karena itu ada di dalam dada kita berupa sifat. Nah, seorang muslim itu juga harus mempelajari itu, mempelajari tentang ilmu-ilmunya hati. Nah, ilmu-ilmunya hati itu diantaranya apa? Minat tawakkul, wal inaba, wal khosyah, wal ridho. Yang pertama adalah ilmu bertawakal kepada Allah. Ini adalah ilmunya hati. Berpasrah diri kepada Allah, memasrahkan segala hasil kepada Allah setelah kita sudah berusaha secara maksimal untuk berikhtiar. Itu namanya at-tawakkal. Kemudian nomor 2 adalah al-inabah. Al-inabah itu mengembalikan segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Kita milik Allah. Hanya kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, ini yang disebut sifat inabah. Kemudian yang nomor 3 adalah sifat khosyah, yaitu takut kepada Allah. Khosyah, takut kepada Allah. Dan rasa takut ini adalah perbuatan hati yang tidak tampak. Kemudian warido dan ridho dengan kodok dan kodarnya Allah. Nah, ini ada ilmunya juga kayak gini ini. Ini mempelajari tentang ilmunya bertawakal, pelajari tentang ilmunya khosyah, ridho dan inabah. Itu juga hukumnya wajib untuk kita pelajari. Fa innahu waqi'un fi jamil ahlal. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Karena sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, sifat tawakal, khosyah dan ridho, itu pasti akan terjadi. Realita kehidupan kita pasti akan berkenaan dengan masalah-masalah itu. Waqi'un fi jamil ahwal. Wa syarafil ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa mukhtassun bil insaniyah lianna jami'al hisal siwal ilmi yastariku fiha al insan wa sairul hayawanat. Kemudian hal yang berkenaan tentang kemuliaan ilmu itu sudah tidak ada kesamaran bagi seseorang. Semua orang sudah tahu bahwasanya orang yang mulia, orang yang agung itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu mukhtasun bil insaniyah. Ilmu itu hanya tertentu bagi manusia. Selain manusia itu tidak punya ilmu. Hayawan tidak punya ilmu. Ya, kok ada hayawan kok bisa ngomong? Kok ada hayawan kok bisa menirukan suaranya orang seandainya kayak burung beo? Itu bukan ilmu, itu namanya insting atau naruri, yang itu bisa didapatkan karena dilatih. Ada burung diajarin bisa ucap assalamualaikum, itu bukan karena dia punya ilmu, bukan, itu karena dilatih, karena narunina, karena instingnya. Ya, kalau manusia itu karena ilmunya. Makanya ilmu itu adalah mukhtasun bil insaniyah. Lianna jami'al hisar silwal ilmi yastariku fiha al insan wa sairul hayawanan. Karena perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang selain ilmu itu bisa dimiliki oleh selain manusia. Contohnya apa? Kasaja'ah, seperti sifat pemberani. Sifat pemberani ini manusia punya, hayawan juga punya. Kasaja'ah, wal jir'ah, dan sifat penakut. Sifat penakut ini manusia punya, hayawan punya. Kemudian wal quwwah, sifat kuat. Manusia punya kuat itu. Hayawan yang lain juga punya sifat kekuatan. Kemudian wal wasyafa, wal jud, sifat dermawan. Manusia punya sifat dermawan. Hayawan juga punya sifat dermawan.
wasyafaqah, dan sifat syafaqah, sifat kasih sayang. Manusia punya sifat kasih sayang, hayawan juga punya sifat kasih sayang. Tapi yang membedakan antara manusia dan hayawan adalah ilmu. Kalau ilmu itu hanya mukhtasun bil insaniyah, hanya tertentu dimiliki oleh manusia. Selain manusia tidak punya ilmu. Kalau sifat-sifat yang lain bisa jadi manusia punya, hayawan juga punya. Wa ghairuha siwal ilmi. Semoga bermanfaat.